Perjalanan dari pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia di MotoGP 2025 akan menjadi sangat terjal sejak awal. Hal itu mengacu pada hasil yang didapatkan Pecco Bagnaia saat tampil di Thailand pada agenda MotoGP 2025 tanggal 2 Maret lalu. Francisco Bagnaia mengakhiri balapan MotoGP Thailand 2025 di posisi ketiga. Dia berada di belakang Marc Marquez dan Alex Marquez yang tampil dominan sepanjang balapan di sirkuit Buriram tersebut. Sekilas mendapatkan posisi ketiga menjadi hal yang kurang baik bagi seorang pembalap seperti Francisco Bagnaia. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir pembalap asal Italia itu sudah terbiasa mendapatkan garis finish di posisi yang lebih baik. Rupanya Francisco Bagnaia sendiri tidak menyesal sama sekali dengan hasil yang dirinya dapatkan pada MotoGP Thailand tersebut. Hanya saja anak didik Valentino Rossi itu memiliki syarat untuk tak menyesal saat mengaspal di setiap balapan. Di mana Francisco Bagnaia tak akan menyesal dengan mendapatkan hasil apapun asalkan dirinya memang sudah mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya di atas lintasan bersama kuda besinya yaitu Desmosedici GP25 yang pakai mesin GP24. Hasil yang didapatkan dari MotoGP Thailand 2025 itu membuat posisi dari Francisco Bagnaia di klasemen kini cukup tertinggal, di mana pembalap Italia itu tercecer dari Marc Marquez dan Alex Marquez yang berhasil finish lebih tinggi. Marc Marquez mengoleksi 37 poin untuk memuncaki klasemen pembalap sedangkan posisi kedua ada Alex Marquez yang memiliki 29 angka, dan Francisco Bagnaia sendiri berada di peringkat ketiga dengan raihan 23 poin. Sejujurnya saya hanya berusaha mengatur situasinya karena saya agak beresiko mengakhiri balapan di posisi ketiga di MotoGP Thailand 2025 kemarin. Saya berada di belakang dan setiap kali saya ingin menipiskan jarak saya malah mengalami masalah di bagian depan. Jadi dengan hasil finish di posisi ketiga ini adalah hal yang sangat maksimal yang bisa saya lakukan. Saya tidak akan pernah mengajukan diri untuk finish di posisi ketiga akan tetapi pada kenyataannya itulah hasil maksimal yang bisa saya dapatkan di sirkuit Buriram tersebut. Lain kali saya akan mencoba untuk mendapatkan posisi kedua dan setelah itu kemudian mencoba lagi untuk merebut posisi pertama, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dikutip dari Crash. Di sisi lain anak didik Valentino Rossi lainnya, yaitu Franco Morbidelli tidak menyangka bisa finish di posisi 4 pada MotoGP Thailand 2025, sebab ia harus memulai lomba dari urutan 9 gara-gara hukuman. Seperti diketahui Franco Morbidelli sendiri hanya bisa finish di posisi ke-6 pada sesi kualifikasi, yang artinya pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu harus memulai sprint race dan balapan utama dari posisi ke-9. Namun siapa sangka bahwa Franco Morbidelli justru bisa merangsek 5 tingkat di sesi balapan utama, di mana pembalap asal Italia tersebut bahkan mengaku awalnya memang sama sekali tidak memiliki ambisi besar untuk bisa finish di papan atas. Franco Morbidelli mengungkapkan bahwa dirinya sangat menikmati balapan tersebut dengan berhasil menyalip para lawan-lawannya. Dia juga sempat menempel ketat Pecco Bagnaia yang ada di posisi ketiga kendati gagal menyalip karena terkendala oleh ban. Saya tidak menyangka bisa menjalani balapan seperti itu setelah memulai dari posisi ke-9 akibat penalti. Awalnya saya tidak memiliki ambisi besar tetapi kemudian saya melihat saya memiliki potensi besar dan mencoba menembus grup secepat mungkin. Saya sangat menikmati balapan itu dan mungkin itu adalah satu-satunya kesempatan menyalip karena cuaca yang sangat panas membuatnya sulit untuk menyalip. Saya benar-benar memberikan segalanya untuk melewati Miller, Raul Fernandez dan Ogura lalu saat saya sampai di Pecco saya melakukan kesalahan dan kehilangan jarak ditambah ban saya sudah mulai habis, ucap Franco Morbidelli, sebagaimana dilansir dari Motosan. Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi menyoroti kiprah dari Marc Marquez yang membawa hasil apik untuk timnya pada MotoGP Thailand 2025. Penampilan dominan ditunjukkan oleh Marquez di MotoGP Thailand 2025 akhir pekan kemarin,
The Baby Alien menggoreskan akhir pekan sempurna dengan pole position dan kemenangan pada sesi sprint dan balapan utama. Performa solid Marquez sulit dihentikan di mana hal tersebut sangat kontras dengan apa yang dialami Bagnaia. Murid Valentino Rossi itu harus susah payah dapatkan start dari posisi yang ideal dengan berjuang dari kualifikasi 1. Dengan usahanya Bagnaia sukses mengamankan start dari urutan ketiga. Pecco juga menyudahi sesi sprint dan balapan utama MotoGP Thailand 2025 di sirkuit internasional Chang Buriram dengan berada di posisi ketiga tersebut. Tardozzi tentu akan lebih senang jika para ridernya bisa menuntaskan GP Thailand dengan finish di urutan 1 dan 2, tetapi hal itu tidak terjadi setelah Francisco Bagnaia gagal melewati Alex Marquez yang membawa Gresini Racing finish di urutan kedua. Meski demikian Davide Tardozzi masih bersyukur, hal tersebut karena performa solid yang ditampilkan oleh timnya kemudian membuat Ducati memiliki gap yang cukup lumayan dengan para rivalnya usai mereka melakoni balapan seri pembuka ini. Tardozzi juga kagum dengan kinerja Marc Marquez yang sangat dominan dengan menorehkan race pace yang mumpuni. Akan tetapi pujian itu terkesan setengah hati lantaran Tardozzi membawa Bagnaia yang juga bisa menorehkan hal serupa pada musim lalu. Tardozzi tak ingin lengah karena dia yakin timnya masih berpotensi kesulitan untuk membendung Jorge Martin sang juara dunia yang kini mengaspal untuk Aprilia. Martinator dinilai memiliki peluang besar membawa Aprilia melejit jika kondisinya sudah 100% prima. Tentu kami akan suka jika berhasil finish di urutan pertama dan kedua tapi tempat kedua milik Alex dengan Ducati lainnya. Meraih finish di urutan pertama, kedua, ketiga dan keempat di balapan pembuka merupakan sebuah kenyamanan bagi kami karena jelas para pesaing telah meningkatkan kapasitas mereka tapi kami sangat kompetitif. Marc memiliki 2 atau 3/10 detik lebih banyak dari rival lainnya, itu sesuatu yang misalnya dimiliki Pecco dalam situasi lain tahun lalu. Jadi kami tahu ada beberapa trek di awal kejuaraan yang sangat cocok dengan gaya membalapnya dan saya hanya mengatakan dia hebat tapi tidak terlalu banyak kata sifat yang menggambarkannya. Menurut saya satu kata sifat itu yang mencakup semua yang telah dia lakukan selama musim dingin dan dalam balapan ini dan Pecco juga sangat baik dan cerdas dalam mengelola situasi karena menilai pada balapan ini Marc memiliki keunggulan beberapa per 10 detik darinya. Jadi dia membawa pulang sebanyak mungkin dan sekarang kami harus memikirkan kejuaraan masih ada 42 balapan tersisa jadi kami mencoba membawa pulang poin sebanyak mungkin untuk mendapatkan sedikit jarak dengan para pesaing. Karena ketika Jorge Martin kembali saya pikir dengan Aprilia bisa kompetitif dan dia bisa menjadi rival yang berbahaya, kata Davide Tardozzi, sebagaimana dilansir dari laman Motosan.